Ya, saya perkenalkan dulu, background saya adalah teknik mesin dan pernah bekerja dulu sebagai kontraktor di Grup Jaya Ciputra sampai dari tahun 95 sampai 99 atau 2000. Kemudian 2001 saya pertama kali berkenalan dengan bisnis trading. Pada waktu itu tradingnya masih komoditi indeks ya, komoditi olen, jagung, dan itu adalah pengalaman pertama yang sangat buruk dan menimbulkan kesan yang sangat tidak baik. Karena pada waktu itu tahun 2001 saya bergabung, saya ya biasalah namanya ada teman sebagai marketing menawarkan bisnis trading, bilang ini bagus dan sebagainya, potensinya profit bagus. Saya kemudian mendepositkan dana saya waktu itu cukup besar. Nominalnya adalah lebih kurang 2 kali harga rumah yang saya tempatin pada waktu itu. Jadi tahun 2001 saya baru menikah, saya punya rumah di Jakarta Selatan, di perumahan real estate. Jadi bukan di perbatasan atau di Depok atau masuk Tangerang, bukan, tapi masih di Jakarta Selatan dan memang harga rumah pasti akan berbeda dengan di luar Jakarta. Memang cukup mahal dan dana yang saya depositkan nominalnya 2 kali dari harga rumah saya dan hanya dalam waktu 3 minggu MC. Dapat dibayangkan sangat stres. Ya, sangat stres. Oke, tolong teman-teman di mute suaranya, ya, speakernya di mute. Oke, saya lanjut. Berdasarkan informasi dari teman saya pada waktu itu sebagai marketing dan juga sebagai trader, alasannya sederhana saja, dibilang maaf, saya salah analisa, ketika saya buy harganya turun, ketika saya sell harganya naik, dan mengakibatkan dana saya loss dalam waktu hanya 3 minggu, ya tidak lebih dari 3 minggu. Di satu sisi memang saya stres, di satu sisi saya berpikir ini bisnis sebenarnya aneh, karena memang saya tidak tahu dan tidak memahami bisnis tersebut. Anehnya adalah kenapa dalam waktu 3 minggu bisa hilang duitnya. Berarti kalau posisinya benar, berarti dalam waktu 3 minggu saya juga bisa profit sebesar nominal yang loss. Logikanya seperti itu. Kemudian tahun 2004 saya bergabung di sebuah broker lokal dan saya belajar di situ dan juga mulai belajar trading. Jadi trading dimulai dengan belajar, bukan hanya langsung. Kemudian 2004 itu saya tradingnya di indeks Nikkei Hang Seng, kemudian 2006 saya mulai fokus di forex dan gold, dan saya masih bekerja pada waktu itu sampai 2010. Saya berhenti dari pekerjaan saya dan full sebagai trader dari 2010 sampai hari ini. Jadi kalau ada teman-teman yang berkata kepingin sebagai trader for living, kayaknya enak, kayaknya gampang, kayaknya menyenangkan gitu ya. Trading di mall, trading di pantai, trading sambil jalan-jalan, sekali ceklik terus kita tinggal terus profit. Enggak ya, enggak seperti itu. Itu adalah gambaran yang mungkin kalau menurut saya menyesatkan sih, agak menyesatkan ya. Karena trading nggak segampang dan tidak sesederhana seperti itu. Di dalam perjalanannya nggak gampang dan perlu waktu, perlu proses, perlu pembelajaran, terlebih lagi soal psikologi dan mental itu nggak gampang, ya, mengalami kekalahan, mengalami kesalahan, mengalami kerugian, ya terus-menerus, itu nggak gampang untuk kita terus bertahan di bisnis trading. Ya, jadi buat teman-teman semuanya saya ingin sampaikan satu mungkin ini peringatan mungkin ya, satu saran dan ini agak tegas. Buat teman yang masih baru, jangan deposit dana dari tabungan atau dari deposito atau pinjam dari bank, apalagi yang belum menikah.
menggunakan uang calon mertua. Ya bahaya. Nah, jadi di awal dengan belajar, berlatih, meningkatkan skill, latihan di demo nggak apa-apa. Kalau mau deposit dana, mulailah dari deposit yang nominalnya terbatas dan terukur, misalnya $100, menggunakan broker luar yang bisa entry 0,01, gitu ya. Artinya kalau kita mengalami kerugian itu tidak menjadi atau membuat kita miskin, ya. Jadi ini adalah sarana kita untuk belajar. Kemudian di dalam belajar ada banyak materi, ada banyak rule trading yang saya tes, saya coba, saya uji di dalam trading, di dalam perjalanan, di dalam trading saya. Ada teman-teman yang sering bertanya, ini pertanyaan umum di RTI, apakah trading forex atau dari trading forex bisa menjadi bisnis utama atau menjadi penghasilan utama kita, apakah bisa untuk mencukupkan kebutuhan rumah tangga kita, mencukupkan kebutuhan istri dan anak-anak, biaya sekolah, gitu, dan sebagainya. Saya mau bilang itu bisa. Ya, orang jualan gorengan, jualan pulsa, jualan mie ayam, jualan apa aja, martabak, bisa ya, jualan for living. Trading forex pun bisa menjadi trader for living. Ya, jadi yang paling penting adalah psikologi kita, mental kita, juga money management, tentunya juga teknik trading. Mengenai teknik trading yang akan saya bahas pada hari ini adalah sebenarnya rule trading ini sudah saya terapkan dari 2013 dan saya pernah posting ini bulan Februari 2019 di grup dan di grup Telegram private saya yang mengajar tentang MA5, H4 MA5. Artinya begini, semua rule trading itu bagus, semua rule trading bisa digunakan, apapun yang Anda pakai, ya ini oke, semua bisa dipakai. H4 M5 hanyalah salah satu rule saja, ya. Dan ini juga belum tentu bisa Anda gunakan juga. Rule ini simple, tetapi tidak mudah untuk digunakan. Ya, karena simpelnya maka tidak mudah untuk Anda gunakan. Ini penting sekali untuk menjadi perhatian buat teman-teman. Ya, tapi saya akan menjelaskan bukan berarti ini sulit untuk dilakukan, ini bisa. Ya, ini bisa. Apa itu H4 M5 Rule Trading System? Oke, baik. Nanti teman-teman kalau mau ada pertanyaan bisa melalui chat atau bisa melalui nomor handphone atau WA saya, nomor Telegram juga itu sama. Ya, nanti juga teman-teman apabila membutuhkan materi-materi di dalam PDF, ya bisa request, nanti saya carikan di file saya, mungkin ada, bisa saya kirim ke Anda. Ya, pertanyaan sederhana atau pertanyaan basic dari teman-teman newbie, kalau saya mau trading mulai dari mana? Ya, 80% atau mungkin 90% atau saya nggak tahu tepatnya, tapi sebagian besar ketika kita mulai trading, kita belajarnya dengan menggunakan belajar teknik analisa. Ya, ini sebagian besar. Jarang sekali memulai trading dengan fundamental, jarang. 80 atau 90% termasuk saya tuh pertama kali kita belajar berkenalan dengan chart di MT4 kita belajar technical analisis ya, menggunakan candle, moving dan sebagainya. Ya, di MT4 kita ada banyak sekali indikator yang tersedia. Ya, itu sebagian besar. Nah, semua boleh dipakai sekali lagi ya. Dan penting
untuk memahami juga money management. Nanti hari Kamis saya akan mengadakan webinar lagi, gratis juga. Ya, materi yang akan saya bawakan adalah tentang money management. Money management ini adalah materi yang sebenarnya membosankan. Sebenarnya ini adalah materi yang banyak orang tidak suka dan banyak mentor yang juga males ngajarin money management, ya males ngajarin karena memang di dalam penerapannya juga nggak benar juga masalahnya, gitu ya. Money management bukan sebatas berapa lot yang kita gunakan, enggak, ya, tapi bagaimana kita withdraw, entah mungkin seminggu, 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Bagaimana cara me-withdraw-nya, itu juga bagian dari money management. Ya, kompleks ya, kompleks. Oke, baik, kita masuk ke materi H4MA5. Rule Trading System oleh Jonathan Sarah dari Republik Trader Indonesia. Sekali lagi sebelum memulai, saya mau sampaikan rule ini bukanlah rule yang terbaik. Rule ini hanya sebagai pelengkap buat teman-teman. Rule ini buat menambah wawasan dan mungkin melengkapi rule yang sudah Anda gunakan selama ini. Ya, dan rule ini bukan rule yang terbaik juga. Dan pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih buat GIC Trade yang telah mensponsori webinar ini, dan juga harapan saya teman-teman semua menerima manfaat dari webinar ini. Baik, kita akan mulai. Oke, ini adalah gambar yang saya posting di RTI, gambar H4, candle, dan moving. Oke ya, sebentar. Ya, ini adalah H4, candle, dan moving. Saya mau jelaskan satu persatu. H4 ini adalah time frame, ya, time frame H4 atau 4 jam. Kita menggunakan time frame H4. Ada yang menggunakan D1 dan cukup viral rupanya rule Dimas D1 MA5. It's okay, itu bagus. Kemudian saya juga posting H4 MA5, seolah-olah mirip, seolah-olah segambar dan sebangun, ya, tapi tidak demikian, ya, rule-nya berbeda. H4 dengan D1, D1 MA5 dengan H4 MA5, ya, dengan H4 MA5, ini adik kakak, satu ibu, beda majikan. Ya, jadi memang ini beda. Ya, oke. Jadi time frame 4 menggunakan SMA atau Simple Moving Average, play-nya close. Ada contoh 1, contoh 2, contoh 3. Yang garis merah ini adalah moving. Ya, ini penjelasannya sebenarnya pendek, sebenarnya simple, tetapi nanti di dalam penerapannya apa yang menjadi kendala akan saya jelaskan. Ya. Ini adalah contoh moving SMA 5. Kemudian ada satu candle yang bergerak, ini candle bullish. Ya, candle bullish bergerak dari bawah ke atas, kemudian close di sini. Ya, close di sini,
maka selanjutnya akan OP di sini. Ya, akan OP, kemudian harga naik turun, bisa naik, ya. Karena ini OP di sini. Ya, ini adalah candle yang akan kita eksekusi nantinya. Ini adalah candle eksekusi. Ketika OP candle next candle, dia bisa turun dengan sampai di resiko sampai di moving. Ya, sampai di moving. Artinya adalah ketika candle panjang bergerak, break moving yang sedang trend, ya, moving atau moving average ini gunanya adalah untuk membaca arah tren dan juga untuk sebagai support resisten kita yang sifatnya dinamis. Ya, ini akan menjadi support. Oke, saya ulangin pelan-pelan. Ketika candle-nya naik dan close di sini, moving ini menjadi support dan kemudian berpindah ke open candle berikutnya, maka yang terjadi adalah harga memiliki resiko turun sampai di resisten, sampai di support, yaitu di moving 5. Dan ini adalah time frame H4. Berarti koreksinya cukup panjang. Ya, bisa berbalik turun, bisa naik, bisa, tapi resikonya cukup panjang. Makanya nomor satu adalah kita no open karena high risk. Bagaimana kalau saya tetap melakukan open? Kalau saya mau melakukan open, gunakan lot kecil atau small lot size. Ya, small lot size karena risknya cukup panjang. Karena H4. Ya, satu candle ini panjang ya. Panjang ini bisa 50 poin. Koreksi bisa 30-40 poin. Lumayan panjang. Oke ya, yang pertama. Ini berarti no open karena high risk. Kedua, contoh yang kedua adalah tetap sama, contohnya adalah moving-nya bullish. Ini moving average-nya bullish. Kemudian harga bergerak, naik turun, kemudian ada satu candle panjang, bergerak dari bawah ke atas, kemudian dia break dari moving, close di sini jauh, dan kita akan perhatikan sekarang bahwa candle berikutnya open di sini, ini belum jadi candle ya, baru harga open. Dia mempunyai risk, tidak sepanjang dengan atau tidak sepanjang dibandingkan dengan yang nomor satu. Risknya agak pendek dan ciri khasnya adalah body panjangnya 50-50. Ya. Dan ini boleh kita lakukan open di garis MA. Biasanya nanti akan ada harga sifatnya sebagai ekor saja atau tail. Nanti dia akan bentuknya akan sini bisa lebih panjang, tail yang akan lanjut ke atas. Ya. Jadi kalau kita melakukan OP di contoh nomor candle nomor 2 ini tetap ada risknya tapi tidak sebesar di contoh nomor 1. Kita boleh melakukan open, boleh. Ya, tapi akan lebih bagus kalau pertama kita akan small lot size atau lot kecil, kemudian boleh kita melakukan averaging sampai di support ini atau moving ini menjadi support dan ini menjadi harga terendah ya untuk menjadi entry kita. Biasanya panjang candle ini kita mau tarik garis dengan aksi
Ini adalah 50%. Jadi 50%. Dan terendahnya sampai di 61,8% Fibonacci ya. 61%. Ya, ini turun kemudian gitu. Oke, sekarang kita contoh nomor yang ketiga. Kita contoh, kita balik lagi. Ini adalah moving. Trennya tren bullish. Ada candle panjang nyodok dari bawah ke atas. Dan close candle berada di atas dari moving, tapi di atas sedikit. Maka nanti selanjutnya harga akan ada di tepat berada di moving. Biasanya dia akan langsung menjadi candle. Ini tail, bahkan kadang-kadang ada tail. Contoh nomor 3 ini kita langsung entry. Begitu close candle di atas langsung entry. Nggak usah nunggu-nunggu. Ya, jadi next candle langsung open. Ini low risk dan memiliki high reward. Oke, sampai sini ada pertanyaan, saya coba cek. PDF-nya nggak ada. Pertanyaan Bapak Acun, apakah ada PDF H4 MA5? Nggak ada. Nggak kelihatan candle yang nutup sama yang buka yang mana? Oke. Coba ya, saya pelan-pelan. Ini nggak hapus ya gambarnya ya. Ini untuk buy. Ya, ini contoh untuk buy. Ini adalah ya ketika ada sebuah candle seperti ini saya. Oke, bisa dilihat ini adalah close candle H4. Ada tailnya biasanya gitu. Oke, biasanya di H4 ini dimulai dari jam 4, terus jam 12, kemudian jam 16, ya, kemudian jam 20, kemudian jam 24. Ya, ini jam-jam ini. Ya, di jam ini begitu close candle ini katakanlah jam 4 atau jam 8 malam gitu ya. Terjadi jam 8 malam, maka di jam 8 malam ada open di sini. Ketika open candle dia akan bentuknya seperti ini. Ini langsung candle panjang. Ada tailnya pendek biasanya. Oke. Nah, ini adalah contoh yang nomor 3 dan ini adalah contoh yang paling ideal. Ya, jadi ketika ini di jam-jam ini ya, jam 4, jam 8, jam 12, jam 4 sore, jam 8 malam, jam 24. Pergantian candle H4. Kita menggunakan H4. Oke ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti. Karena kalau di contohnya nomor 3, kita mau tarik berdasarkan garis Fibonacci, ya, kalau kita tarik Fibonacci, ini paling jatuhnya, atau di sini, di paling rendah ini, paling jatuhnya di 23%. Ya, jadi floatingnya terukur. Dari harga tinggi ini sampai harga terendah pada candle ini. Ya, oke ya, sampai sini paham ya. Jadi kita akan memperhatikan candle-candle ini. Oke, saya akan kasih contoh sekarang. Saya akan kasih contoh ya, ini ya. Ini contoh Euro Pound
Contoh candle ini, ya, ini adalah moving bullish. Sampai di sini masih bullish karena biasanya begini. Kalau kita, apalagi bentuk pola seperti ini, candle-candle seperti ini ya, biasanya kita harus lihat juga time frame di atasnya untuk mendukung analisa atau mengkonfirmasi apakah arah ini confirm trend bullish atau ada pola reversal. Ya, oke, di sini ada moving, kemudian ada candle turun dan kemudian ada candle besar. Candle besar, perhatikan candle ini bentuknya 50-50, 50% di bawah moving, 50% di atas moving. Contoh candle nomor 2. Yang ini ya, contoh candle nomor 2. Ini adalah contoh candle nomor 2. Kemudian setelah close, maka enter adalah di candle yang berikutnya. Oke, ini adalah open ya. Teman-teman bisa perhatikan floatingnya sebatas sampai moving, kemudian dia berlanjut menjadi sebuah tren dengan candle-candle panjang. Oke, ya, contoh candle nomor 2. Kemudian berikutnya sampai sini, oke, saya ulang dulu. Apakah ada pertanyaan? Oke, include termasuk ya, tail include juga ya, semuanya, semua tail dan close body. Oke, kemudian ini langsung tren panjang. Tren panjang, ini contoh nomor 2, candle nomor 2. Kita akan lihat kelanjutan contoh yang yang paling ideal, contoh nomor 3, candle nomor 3. Ini adalah bentuk candle dari bawah nge-break ke atas dan kemudian close di atas moving. Close-nya sedikit di atas moving dan ini langsung entry. Candle yang ini adalah langsung entry. Teman-teman bisa perhatikan tail-nya atau ekornya, shadow-nya pendek. Biasanya begitu open dia langsung naik. Buy langsung biru. Ya, nggak pakai floating, langsung kencang. Dan ini adalah contoh ideal yang bentuk candle yang nomor ketiga. Nah, sebenarnya rule H4 MA5 kita melihat kepada candle. Kalaupun teman-teman tidak menggunakan moving, ya, tidak menggunakan moving, kalau Anda melihat candle besar bullish, maka kita sebenarnya boleh memperkirakan harga selanjutnya akan bullish. Ya, tapi moving ini berguna sekali untuk mengantisipasi atau membaca arah. Ya, ini membaca arah tren, trennya bullish, kita mencari entry buy. Bagaimana dengan entry sell? Dengan entry sell tentu saja kebalikannya. Ya, kita cari pola-pola yang berkebalikan. Kayak ini contoh ini seperti ini bukannya rule H4 MA5, ini juga bukan. Ya, bukan rule H4 MA5. Rule H4 MA5 adalah ketika break seperti ini. Tapi apakah di sini kita boleh entry? Boleh. Ya, tapi tentunya kita harus mempergunakan teknik trading yang lainnya. Ya, ada banyak rule trading, ada banyak cara, ada banyak metode. Bagaimana metode seperti ini kita melakukan entry, ini adalah pelajaran yang lain. Ya, tapi untuk H4 MA5 ini adalah satu konfirmasi bentuk candle panjang ketika break dari moving, ya,
kita perhatikan di mana close-nya, apakah close-nya seperti yang nomor tadi, yang seperti ini close-nya. Di sini membedakannya adalah di sini ada risk-nya, sementara nomor 3 close di atas moving dia langsung naik panjang. Oke, ini simple. Sebenarnya sudah itu. Tetapi rule ini tidak menjadi simple ketika kita menerapkan di market. Karena tidak setiap saat kita akan bertemu dengan H4 MA5. Oke, saya akan bikin candle baru. Pon. Saya buat dulu. Klik kanan, show page saya akan saya munculkan. Biarnya saya ganti dengan black on white. Oke, kemudian saya besar ini candle. Saya tetap moving 5. Mana moving average. Sorry. Ini. Moving average saya tampilkan moving average 5. Simple. Saya kasih warna agak tebal. Warna merah seperti contoh tadi. Oke. Kita akan buat, dan ini pastinya gini, teman-teman juga sebaiknya bisa mengkombinasikan rule ini dengan rule yang biasa digunakan. Ada pertanyaan? Pak, pembahasannya kan fokus ke masuk saja, kalau keluarnya kapan? Apa menentukan target sekian pip atau dengan hal yang candlestick, pattern atau persen? Oke, nanti kita jawab. Kita baru masuk, kita baru mendeteksi atau membahas candle-candlenya seperti apa sih, yang mana sih yang sebenarnya kita perhatikan moving candle-candle ini. Oke, saya contoh ini ada H4 M5 bearish. Tolong di mute ya, teman-teman peserta, jangan dinyalakan speakernya. Tolong di mute, cek sound ya, supaya suara jangan masuk. Ini H4 MA5. Yang ini bukan, Pak, kalau tren bearish, oke nanti. Yang ini bukan, karena ini trennya adalah bullish, candlenya panjang, bullish, kemudian bearish. Oke, ini adalah yang menjadi H4 adalah candlenya. Candle bearish, kemudian resikonya, saya hapus lagi, saya perbesar ya. Perbesar. Oh, layar H1, oke. H1, H4 sama sebenarnya, gambarnya saja. Ya, saya tampilkan H1 sebenarnya untuk lebih bisa untuk lebih contoh. Sekarang kita lihat tren bullish dulu. Saya kecil mungkin. Oke, tren bullish kelihatan ya. Saya cek sound, suaranya apakah jelas? Gambarnya jelas?
Oke, ya. Kita cari yang bullish. Ini adalah candle bullish. Atau tren bullish. Ini adalah tren bullish. Kita akan mencari di mana H4 MA5. Ini adalah awal H4 MA5. Close candle di atas moving sedikit. Ini adalah contoh candle nomor 2. Saya hapus lagi gambarnya supaya lebih jelas. Oke, ini adalah contoh candle nomor 2. Teman-teman bisa perhatikan risk-nya. Ini adalah contoh candle nomor 3. Ideal, entry langsung up. Oke, kemudian kita lihat yang lagi bullish-nya lagi. Ini adalah trend bullish. Ini adalah contoh candle H4 MA5, candle ketiga. Sebenarnya ini juga, tapi ini terlalu kecil, tidak masuk ya. Kalau teman-teman perhatikan bentuk yang candle ini, ini adalah contoh candle nomor 2. Sekarang kita cari yang trend bearish. Ini adalah trend bearish. Oke, ini adalah contoh. Teman-teman, candle berikutnya adalah candle entry-nya. Dan ini ada resiko floating. Oke, kemudian ini adalah contoh lagi candle contoh nomor 2 di dalam trend bearish. Ya, jadi kalau di H4 memang agak sedikit jarang. Ya, tapi kalau teman-teman mau menggunakan di H1 juga boleh, tapi yang jelas targetnya nggak terlalu panjang. Ya, ini adalah untuk entry point-nya. Nah, sekarang bagaimana untuk exit-nya? Sekarang kita contoh bentuk candle nomor 3. Saya balik lagi ke contoh gambar. Ini oke ya. Saya perbesar, oke. Kelihatan ya, saya hapus dulu sebentar. Ya. Oke, sekarang ini adalah contoh candle yang ketiga yang bentuk ideal. Begitu kita rebuy, gunakan trailing stop. Biasanya 30 pip atau 30 poin atau 300 apa sih 300 poin. Ini sering kebalik-balik istilahnya poin sama pip. Ya, kalau trend lama yang menggunakan atau background-nya dari background broker lock menggunakan 4 digit, bahasanya adalah poin. Setelah kita ketemu dengan 5 digit kita sebut pip. Ya, tapi banyak juga trader mengatakan yang 4 poin atau 4 digit itu sebagai yang 5 digit sebagai poin. It's okay, nggak apa-apa. Ya, terserah aja. Saya nggak terlalu masalah perbedaan tersebut. Ya, tapi kalau pip, saya biasa menggunakan pip 5 digit, ya itu persentase atau percentage in point. Ya, itu percentage in point. Jadi di dalam 5 digit saya sebut pip. Ya, jadi bisa kalau bentuk candle 4 hour atau 4 jam ini gunakanlah trailing stop. Ya, hitung dulu
spreadnya, ya spreadnya begitu biru langsung trailing stop paling tidak minimal di BEP dulu. Begitu naik trailing stop geser terus naikin. Ya, jadi itu salah satu cara kita entry. Dan pertanyaannya sebenarnya begini, kapan panjang seperti ini muncul? Biasanya candle H4 ini adalah candle besar, volumenya besar, ya berarti harus ada pemicunya. Dan biasanya volume yang besar dipicu oleh high news impact atau ada berita-berita fundamental yang memberikan impact yang cukup besar. Jadi kalau teman-teman news impact, ya misalnya jam 7:30 atau 8:30, biarkan dulu setengah jam, begitu ganti candle H4, baru kita entry. Baru kita putuskan untuk entry atau tidak. Apakah ini memenuhi syarat di H4 MA5 atau tidak. Oke, teman-teman yang bergabung mungkin yang mau bikinkan EA-nya, sampai sekarang saya belum mendapatkan bentuk EA yang ideal, belum bisa, ya karena ya saya juga bukan ahlinya EA juga, bukan ya. Oke, baik. Oke, teman-teman mungkin ini materi H4 MA5 tidak sulit sebenarnya, simple, tapi memang butuhkan kesabaran, kedisiplinan untuk kita menunggu momen tersebut. Ya. Nah, satu hal lagi yang sangat penting di dalam trading, entah apapun role Anda, mengenai money management ini sangat penting. Ya, nanti hari Kamis saya akan ada webinar lagi, free, ya, gratis, tanpa syarat, tidak harus membuka account di broker yang mensponsorinya sama sekali, bebas. Anda menggunakan broker apapun bebas, tidak harus ikut afiliasi saya, bebas semuanya. Ya, tidak ada larangan apapun. Nanti hari Kamis saya akan membawakan tentang money management. Ya, money management ini penting untuk trading Anda. Ketika Anda salah posisi, biasanya yang menyelamatkan akun kita adalah money management. Money management sangat erat kaitannya dengan psikologi trading. Nanti akan dibahas di hari Kamis. Nanti link akan saya berikan ke nomor WA yang nomor WA teman-teman yang sudah inbox ke saya akan kirimkan link buat hari Kamis. Oke, baik teman-teman, mungkin ini materi yang saya bisa share sampai pada malam ini. H4 MA5, materi simple, materi sederhana. Kalau mau di screen boleh, silakan. Oke, harapan saya teman-teman trading lebih baik, ya semakin baik, semakin konsisten, tidak ada yang mustahil. Anda bisa bangkit di dalam atau melalui bisnis trading ini. Oke, baik teman-teman, jangan putus asa, semangat terus. Ya, sebelum menutup webinar ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Masih ada 28 hari. Semoga ibadah puasanya dapat berjalan dengan lancar, dan juga harapan saya kita semua bekerja dari rumah, semua terhindar dari epidemik virus corona ini. Tidak ada satupun keluarga Anda, baik itu suami, istri, anak, atau keluarga yang lainnya yang terjangkit virus corona ini. Itu harapan saya. Dan juga kemudian buat teman-teman yang masih baru belajar, ya silakan belajar, silakan ke nomor saya, ya yang mau ke Telegram juga chat aja, silakan langsung bertanya. Tapi intinya buat teman-teman yang sudah mengalami MC berkali-kali, ya tetap semangat, tetap bangkit, Anda semua pasti bisa. Baik teman-teman, untuk menutup webinar ini saya akan
putarkan satu lagu sebagai satu lagu motivasi buat kita semua dari Seikoji feat. Mary Riana. Oke, sebentar. Ya, teman-teman tetap semangat. MC, belajar lagi, latih. Kalau akun belajar, Anda tekun berlatih di dalam trading, saya yakin bahwa Anda pasti bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menundur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam profit.